Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tentang identifikasi pengolahan tanah sesuai kaidah konservasi tanah dan air, di mana ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah konservasi tanah dan air. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Maharani Nasution, NIRM 0411170932, tingkat 4A semester 8, Prodi PPB, jurusan Pertanian, Instansi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Lokasi praktikum dilaksanakan di Kelurahan Pidoli-Dolok, Kecamatan Penyambungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, dengan komoditas unggulan di wilayah tersebut adalah padi. Adapun tujuan mahasiswa melaksanakan praktikum, itu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengolahan tanah yang sesuai dan tepat dengan konsep kaidah konservasi tanah dan air. Yang kedua, merekomendasikan kepada petani teknik pengolahan tanah yang sesuai dengan kaidah konservasi dan dapat diterapkan di usaha taninya. Waktu pelaksanaan itu di bulan Januari sampai Februari 2021. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama kamera dan laptop, yang kedua traktor, yang ketiga alat tulis, yang keempat itu cangkul. Keempat alat dan bahan ini sangat menunjang kegiatan praktikum selama di lapangan. Ada pun beberapa poin penting yang akan dijelaskan di presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian konservasi tanah dan air, kedua, pengertian pengolahan tanah dan jenis-jenis pengolahan tanah, yang ketiga, hubungan kearifan dan budaya lokal dengan sistem pengolahan tanah konservasi di Kelurahan Pidoli-Dolok, serta keperluan dan biaya pengolahan padi yang dikeluarkan petani. Adapun latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini adalah karena pentingnya pengolahan tanah yang harus dilakukan itu agar tanah mendapatkan unsur hara yang berkecukupan, khususnya komoditas padi. Pada budidaya padi, faktor utama dalam pengolahan tanah adalah ketersediaannya kebutuhan air yang berlimpah, yaitu untuk pengolahan dalam penggenangan. Nah, pengolahan tanah itu tidak hanya untuk menyuburkan ataupun meningkatkan unsur hara, tetapi juga untuk mengubah tekstur tanah dan memperbaiki secara morfologis ataupun fisiologis dari bentuk tanah tersebut. Pengertian konservasi tanah menurut Arsyad adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Itulah pengertian konservasi tanah. Sedangkan pengertian konservasi air adalah pada prinsipnya penggunaan air hujan yang jatuh ke atas permukaan tanah seefisien mungkin dengan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan tersedia cukup air pada musim kemarau. Itulah pengertian konservasi air menurut Arsyad tahun 2000. Nah, apa dia kelemahan dan kelebihannya? Kelebihan dari pengolahan tanah menggunakan traktor: pertama, mudah dan praktis. Yang kedua, hasil tanah lebih bagus. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai. Sedangkan kelemahannya apa? Pertama, dari segi sosial budaya, penggunaan alat intan memiliki kekurangan di mana menggeser nilai tradisi atau budaya yang berjalan di wilayah tersebut, yaitu budaya Marsialapari namanya. Yang kedua yaitu segi lingkungan, penggunaan traktor yang secara terus-menerus dan berlebihan akan berdampak negatif bagi tanah, di mana kerusakan struktur lapisan tanah, kekhasan dan bahan organik tanah berkurang, sehingga nantinya berdampak pada penurunan hasil panen. Dan yang terakhir, segi ekonominya itu ialah biaya pengolahan lahan menjadi lebih mahal dari yang biasanya karena sewa traktor di tempat di wilayah Pidoli-Dolok sangat mahal. Nah, sedangkan kelebihan pengolahan tanah secara konvensional apa? Yaitu pertama, menghindari kerusakan struktur tanah, mengurangi biaya produksi, dan mengurangi aliran permukaan erosi. Apa dia kelemahannya? Kelemahannya itu adalah membutuhkan waktu yang lama beserta tenaga kerja yang banyak. Ya tentu dikarenakan menggunakan tenaga manusia, apalagi dengan luasan lahan yang cukup luas, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan juga membutuhkan alat seperti cangkul yang banyak. Hubungan kearifan dan budaya lokal dengan sistem pengolahan tanah konservasi. Kegiatan Marsialapari adalah kegiatan yang masih ada di
Kabupaten Mandailing Natal, di mana ini adalah budaya yang turun-temurun, di mana lahan petani yang satu sedang proses pengolahan, maka petani setempat lainnya akan ikut berpartisipasi dan membantu pekerjaan agar lebih cepat selesai, dan biaya pun akan lebih irit, di mana biaya kerja tergantikan dengan si petani lainnya membantu lagi ke lahan petani berikutnya yang akan mengolah lahan ataupun melakukan proses budidaya. Nah, dari identifikasi yang dilakukan di wilayah Kelurahan Pidolidolo, Kecamatan Penyambungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, disimpulkan bahwa petani tersebut di wilayah tersebut itu memilih menggunakan tenaga mesin dan tenaga manusia. Tenaga manusia menjadi pilihan itu untuk menurunkan nilai biaya produksi di awal, dan tidak hanya itu saja, petani di sana sudah terbiasa dengan kearifan lokal yang sudah ada, yaitu budaya yang disebut dengan Marsialapari. Nah, kebutuhan dan biaya pengolahan tanah. Jika menggunakan traktor berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu petani, kebutuhan dan biaya pengolahan tanah yang dikeluarkan untuk memulai usaha tani padi senilai 1.250.000, di mana lebih mahal karena sewa mesin traktor itu mencapai 500.000 pada sekali pakai. Sedangkan perbandingannya dengan biaya pengolahan tanah secara konvensional itu hanya Rp400.000, jadi lebih murah. Kesimpulannya, pengolahan tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah setempat. Kemudian apabila melakukan pengolahan lahan yang tepat, maka akan menghasilkan kualitas tanah yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saat presentasi. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.